Kembali lagi sama gua Putra Usa. Gua hari ini bakalan review salah satu produk terbaru dari Feiyu. Yap, seperti b-roll di depan tadi, produknya adalah Feiyu Fimble 2S. Nah, ini Fimble 2S ini adalah upgrade-nya dari Fimble 2. Dan apa aja kelebihannya dari gimbal ini? Kita langsung aja ke reviewnya. Oke, kita langsung aja unboxing. Kalian udah lihat sih sebenarnya di b-roll tadi ya kan. Dan kalian akan dapat seperti ini waktu kalian beli. Jadi dapat gimbalnya, dapat tripod kecilnya, dan juga kalian akan dapat apa ini dalam kotak ini. Oh, dapat kabel-kabel. Ini buat koneksi, ini buat tali. Jadi bisa disangkutkan di mana ini ya? Ada talinya soalnya. Berarti ada yang bisa, oh ini di sini. Jadi bisa buat disangkutkan, berarti buat ngegantung atau ya gitulah. Lalu ada kabel koneksi. Ini buat kabel, oh ini kabel cas karena USB masih yang lama. Lalu dapat ini kabel buat koneksi nih. Kalian dapat 3 kabel seperti ini. Yang ini kepala yang biasa, USB yang biasa, lalu dapat yang Type C, lalu juga buat iPhone. Nah, 3 kabel seperti ini, oke? Lalu kita langsung kupas aja gimbal ini, jangan terlalu lama-lama ya kan. Pertama yang gue suka dari tampilannya, tampak seperti elegan kata gue. Simple tapi kayak eksklusif lah gue bilang tampilan dari Fimble 2S ini. Dan bahannya terbuat dari plastik, terasa banget dari plastik, tapi masih terlihat oke. Plastiknya bukan plastik kayak murahan gitu, masih kelihatan oke lah. Dan tumben juga sih, karena dulu gue pakai Feiyu SPG full dari metal, dan kali ini gue baru megang gimbal Feiyu yang terbuat dari bahan plastik, tapi masih oke lah. Lalu gimbal ini ternyata sudah memiliki sistem lock motor, cuman area pennya nggak lock, tapi paling tidak tilt dan rollnya ngelock. Jadi kalau kalian bawa minimal aman lah, nggak ngerumbai-rumbai biasa area yang sini nih. Dan ngebukanya, oh tinggal hanya klik aja, jadi sistemnya kayak klik gitu ya, gitu. Jadi klik gitu aja. Dan motor yang tiltnya juga sama, sistemnya klik aja, nah gitu. Oke, keren lah. Jadi lebih safety ya fungsinya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Dan di area untuk loading smartphone-nya ternyata bisa diputar ya. Gitu. Gitu. Oke, kita coba loading aja dengan gunakan HP Android gua. Dan loadingnya gampang banget. Ya umum lah, semua gimbal saat ini ya loadingnya seperti ini aja, sama. Plak. Tapi yang membedakannya menurut gue enak dari Feiyu itu, dia untuk balancingnya itu nggak harus dikunci atau muter-muterin motor. Kalian cukup tinggal dorong ngeklik, dia udah langsung ngeklik. Jadi dorong klik langsung kunci gitu. Dan kalau udah di area sininya kalian tinggal naik turun kan untuk balancing supaya gimbalnya menghadap ke depan seperti ini. Nah, jadi kalau diinin dia ke depan, dan itu sudah balancing. Lalu kalian tinggal hidupkan power di sini, dan dia siap untuk dipakai. Yes. Oke. Dan apa sih yang membuat gimbal ini berbeda dengan gimbal-gimbal lain? Dia punya satu hal yang menurut gua belum dimiliki gimbal-gimbal lain, sob. Apa itu? Ini dia. Dia bisa jadi tongsis. Kalian cukup tarik di sini. Sini ada area buat pegangan. Di bawah motor, tarik dan dia bisa panjang, dan panjang banget loh. Asli ini bisa, kalian bisa lihat tuh. Wow, ngevlog. Jadi full nih. Kalau rame-rame gitu ya, ngevlog rame-rame sama teman-teman, masuk semua ini pasti.
Ajib ya kan, dan dia nambah panjang itu sekitar 18 cm. Cukup panjang menurut gua. Dan selebihnya enaknya kalian tinggal koneksikan aja dengan Bluetooth, dengan gimbal dan smartphone, maka kalian nggak perlu lagi kayak dulu misalnya mau tongsis tekan sambil hitung 1 2 3 gitu kan, hitungan mundur kamera fotonya. Ini nggak, cukup dengan tombol di sini untuk record foto dan video, maka langsung dia jepret. Asik. Selain fitur utamanya yang bisa jadi tongsis ini, gimbal ini juga memiliki kelebihan lainnya. Yang pertama, dia bisa jadi power bank. Nah, ini kan tadi dikasih kabel-kabel nih, ada buat smartphone, ada yang buat Type-C, ada yang micro USB gitu. Nah, kalian tinggal tinggal charger aja di smartphone kalian, lalu nanti di atas sini itu ada micro USB yang bisa kalian colok, yang kalian tinggal sesuaikan aja dengan kabel yang dikasih. Jadi kabel ini ternyata fungsinya buat charger. Jadi gimbal ini bisa dijadikan charger apabila smartphone kalian ternyata kehabisan baterai. Jadi tetap bisa eksis dengan power bank dari gimbal ini. Dan gimbal ini pun kalau kehabisan, kalian bisa cas dengan power bank di sini. Di sini ada kabel colokan, tinggal colok aja. Jadi kalian bisa cas juga dia dengan power bank. Wah, asik ya kan? Tuh, ngisi dia. Oke. Dan baterai gimbal ini mampu bertahan sekitar 12 jam loh, gila lama banget. 12 jam, dan apabila baterainya habis, kalian bisa cas dia dengan durasi waktu cuma dengan 2 jam saja. Jadi dia sudah memiliki fast charging dengan 2 ampere. Oke, gokil, keren. Dan di sisi sebelah sini kalian bisa lihat ini ada tombol. Nah, ini buat zoom. Jadi gimbal ini sudah mendukung untuk ngezoom. Jadi kalian tinggal koneksikan dengan VU on di aplikasi, lalu dengan Bluetooth koneksikan gimbal dengan kamera, lalu kalian tinggal bisa lakukan zoom in dan zoom out. Yes, cakep. Dan fitur lainnya ada trigger, ya trigger lah buat untuk di mode standby. Jadi trigger umum lah semua gimbal sekarang ya udah punya trigger yang tekan 2 kali maka dia langsung bisa kembali dalam posisi standby. Dan kalau kalian trigger tahan lama-lama, dia jadi pan follow gitu. Yes. Oke. Dan gua akan jabarkan apa aja nih fitur-fitur yang dimiliki oleh gimbal ini. Mulai dari ada POV 360, ada panorama 360, ada super wide. Terus juga kita akan tes di bawah lari, di bawah jalan, di bawah mode low angle. Bagaimana hasilnya gua akan tunjukin sama kalian. Apakah worth it dibeli gimbal ini buat kalian apa tidak? Kita langsung aja ke review totalnya. Dan ini adalah beberapa fitur yang ada di mode potretnya Gimbal 2S. Dan sekarang gue akan coba fitur 360 panoramanya. Dan berikutnya gue pengen coba fitur ultra wide angle-nya, yang mana nanti Gimbal 2S akan mengambil beberapa gambar sudut lebar, lalu nanti dijadiin satu menjadi sebuah video ultra wide. Dalam mode videonya, Gimbal 2S memiliki yang namanya track time lapse, di mana kalian bisa tinggal menentukan track point yang kalian tentukan, maka nanti gimbal ini akan mengambil time lapse sesuai dengan track point yang sudah kalian tentukan tadi. Gimbal ini sudah memiliki track object, di mana kalian tinggal tandain aja objek yang pengen kalian tracking, maka gimbalnya akan terus mengikuti pergerakan dari objek. Gimbal ini juga sudah memiliki fitur dolly zoom, di mana kalian tinggal tentukan scale time-nya, lalu targetnya, dan start. Maka dia akan langsung melakukan dolly zoom sesuai waktu yang sudah kalian tentukan tadi. Gimbal ini juga sudah memiliki fitur portrait mode, di mana kalian tinggal tahan tombol triggernya, lalu tombol mode di atas, dan otomatis dia akan langsung berpindah dalam posisi portrait.
Tekan 3 kali pada modenya, maka dia akan berubah jadi mode All Follow dan juga menjadi POV 360 yang bisa kalian putarkan kemanapun sudut gimbal ini. Dan sekarang kita akan tes kestabilan gimbal ini di saat gua bawa mode vlogging sembari jalan biasa. Lalu gua akan juga tes low angle, up angle gitu. Dan juga nantikan gua tes lari bagaimana kestabilan gimbal ini. Oke, itu dia tadi penjabaran dari fitur-fitur dan kelebihan dari VU ini, dan gue serahin sama kalian bagaimana menurut kalian. Dengan harga hanya 1,1 plus mau lebaran ini dia juga ada promosi dapat monopod juga. Apakah worth it untuk dibeli? Gimana menurut kalian? Jadi segitu aja review gue tentang VU Vimbel 2S ini, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di review gue lainnya.